Bismillahirrahmanirrahim. 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 Silakan Salman, biasa murattal dulu 10 ayat dari surat yang dipilih. 10 ayat saja. Silakan. Oke, baik. Diperkenankan untuk saudari Siti Fatimah. Halo. Bisa Siti Fatimah. Oke, ditunggu ya. Dengaran nggak? Ya, jelas. Dengar, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atihal kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu ba'sa fakanat haba'an munba'sa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna sabiqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itu panjang pendeknya harus masih diperbaiki ya, Siti. Wabusatil. Ya waqatil waqi'ah. Kalau emang panjang. Ada sidah harus pakai sidah. Panjang tuh huruf mad. Ya, hukum bacaannya misal 2 harokat ya harus panjang. Ada sidah, benerin. Masih harus banyak yang dibenerin bacaannya. Apa ya? Kita sama-sama belajar. Di sini juga saya sama-sama belajar. Saling memperbaiki bacaannya karena ini fardu ain untuk bisa merapihkan bacaan surat di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau share yang lalu enggak? Ada yang mau share yang lalu? Ada? Ada enggak? Khawatir salah atau gimana? Ada? Siapa tuh? Enggak ya? Oke. Kalau enggak ada, kita coba mereview dulu bentuknya. Karena ini ada hubungannya dengan CPL yang sekarang. Itu kan kemarin ada gangguan teknis di pengiriman portalnya ya. Terus ini saya perbaiki. Akhirnya sudah banyak yang mengirim. Pengirim pertama Salman. Nih ada datanya nih. Salman itu membuat bahan ajarnya, bisa kita lihat nanti dia membuatnya lewat YouTube. Saya buat dalam bentuk video melalui link. Saya tampilkan, izin untuk saya share di sini. Bisa ya? Nih, kita lihat di sini. Apakah Anda buatnya kayak gini enggak gitu? Coba. Sudah terlihat di gambar belum? Udah? Bisa? Ya, terlihat, Bu. Udah. Ini hasil kerjanya Salman. Ya, orang pertama yang langsung mengupload di portal. Dari 31 cuma 15 yang upload di portal. Selebihnya di email. Saya ingatkan di portal. Dan udah saya betulin lagi kan waktunya. Jadi bahan ajar yang kita buat boleh juga by design, boleh juga kita ngambil di beberapa link. Nah, ini kan Salman membuat, dia mendownload dengan link yang bisa kita klik nanti di sini. Gitu.
Cuma ada juga kalau Pak Ilyas mengirimnya ada gambar yang sebenarnya nggak patut kita lihat nih, hati-hati juga nih di klik kanan sini nih, di bagian sini kelihatan ya. Ada gambar yang anak-anak nggak perlu lihat, akhirnya kelihatan tuh di Pak Ilyas banyak tuh. Beliau juga mau mendownloadnya video, ya ada gambar-gambar yang nggak sepatutnya kita lihat, terus akhirnya mengganggu pemandangan buat anak-anak ya. Oke, itu yang dikerjakan oleh Salman. Sekarang saya ganti nih. Yang kedua ada Sri Rahayu. Sri Rahayu ada? Udah join belum? Sri Rahayu. Ini juga pakai link. Kita bisa klik di sini linknya. Ya. Yang ketiga Putri. Putri ada Putri? Putri juga pakai link. Semuanya tidak by design. Salsabila. Yang keempat Salsabila. Salsabila masuk? Ada, Bu. Sekarang sudah join? Udah. Udah, coba lihat nih. Salsabila buatnya kayak apa? Dia buat dalam bentuk PPT, tapi dibantu dengan gambar. Ya, lebih baik tidak berjilbab, tetapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan gibah dan lainnya daripada berjilbab, tetapi tidak berakhlak. Ya, nggak juga begitu nanti penjelasannya ya. Berjilbab juga menjadi suatu kewajiban gitu. Gak apa-apa nih quote-quote dari masing-masing yang Anda ambil. Oke, kita lihat lagi. Mau diacak nggak? Ayu. Budi ya, Budi Chandra. Coba kita lihat. Bikinnya kayak apa. Nah, ini dia buatnya dalam bentuk leaflet. Pernikahan dalam Islam. Sampai KD-nya juga dibuatkan begini. Nah, itu beberapa yang saya review. Kita bisa lihat nih di gambar nih. Ya, kelihatan sampai bawah hanya 15 orang yang ngirim, jadi hampir separuhnya tidak mengirim di portal. Kalau nggak mengirim di portal, susah mengeceknya susah. Kalau by email, ya pasti harus membuka email satu-satu jadinya. Kalau di portal kan udah kelihatan gitu. Kalau di email kan dari mana kelas itu kan bisa masuk gitu. Ada pertanyaan nggak untuk yang kemarin? Kesulitan di mana kira-kira ada nggak? Ada. Masih bisa diatasi ya? Maaf Ibu, Ya, kalau silakan. ini bahan ajar itu kan tadi itu langsung ditampilkan saat kegiatan inti pertama kali atau bagaimana, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Minggu lalu kita review ya, sesaat aja. Karena ada hubungannya dengan CTL sekarang nih. Minggu lalu saya udah mengatakan bahan ajar yang Anda buat sekarang ini kan bisa cetak atau non cetak. Ya, bisa Word, bisa di handout, bisa di PPT gitu, bisa di leaflet bentuknya, jenisnya, bisa di video pembelajaran, kedua-duanya dan kesemuanya yang sebutkan itu non cetak dan cetak. Untuk era sekarang lebih dominan kepada yang non cetak karena eranya digital. Kalau cetak, Anda buat di Word by Design namanya. Anda ketik lagi, Anda sadur lagi dari banyak sumber atau referensi menjadi satu bahan ajar yang Anda kembangkan dari satu topik gitu. Nanti Anda print, katakan yang cetak ya. Anda print, Anda lampirkan di bawah RPP secara keseluruhan. Mau dia RPP lengkap atau mau dia RPP satu lembar. Katakan RPP satu lembar. Kan sekarang RPP-nya satu lembar ya dikenal. Nggak tahulah nanti kurikulum mau diganti katanya. Apakah RPP-nya 1/4 lembar? Udah denger belum kurikulum mau diganti? Masya Allah. Pikir lagi nih. Nanti RPP ganti lagi kan? Dan jangan RPP-nya bentuknya bukan begini kali kan? Bukan KI, KD, IK, dan seterusnya sampai ke penilaian. Apapun itu, kita sih siap aja ya dengan segala. Ini kenapa sih laptopnya? Kenapa sayang Ibu Dahria? Laptopnya rusak. Saya lanjutkan ya. Audionya matiin dulu. Audio Ibu matikan dulu. Nah, jadi
bahan ajar yang Bapak Ibu bikin kemarin dan ada hubungannya dengan sekarang, itu dilampirkan di RPP saat Ibu Bapak mau mengajar. Di mana diserahin ke bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, jadi kalau bahan ajar yang kita desain sendiri, atau kemarin penjelasannya bahan ajar adalah materi ajar yang disusun sendiri secara sistematis oleh guru, itu memberikan peluang besar, manfaat banyak buat guru dan siswa. Biasanya kan hari-hari pertama saja yang kita disibukkan, minggu-minggu pertama saja kita disibukkan, tahun-tahun pertama saja kita disibukkan untuk mempersiapkan pengembangan bahan ajar. Termasuk saat ini pengembangan bahan ajar berbasis CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah, pada tahun kedua kan udah nggak Anda buat lagi. Udah punya nih bahannya terdokumentasikan dengan rapi. Mau dia cetak atau non cetak. Non cetak ya digital, seperti yang Salman bikin. Siapa gitu tadi yang bikin, Ilyas bikin gitu ya. Beberapa teman dia cenderung ke bahan ajar non cetak atau digital. Tapi beberapa teman juga kayak Chandra, itu kan kreativitasnya juga bisa kita hargai ya, mau cetak maupun yang non cetak. Dia bisa buat video pembelajaran. Kirimlah linknya. Kalau dikirim linknya berarti kita nggak bisa mencetak sebagaimana yang bahan ajar cetak. Berarti kita siapkan linknya saja. Itu link itu kan nggak akan berubah. Itulah hebatnya satelit ya. Kecuali Anda nggak salah ketik gitu. Jangan salah ketik, makanya diblok aja tuh linknya, diblok, masukin. Kalau belum paham ya belajarlah sama Pak Salman nih. Kalau saya seprom.net bisa aja kayak gitu kan. Seprom.net dan nanti kalau diketik biasa memang kalau diklik pasti nggak akan diblok aja seprom.net. Jadi gitu Pak Salman juga teman-teman yang lain ya. Artinya penting bahan ajar dibikin, dikembangkan, dilampirkan setelah RPP. Nah, penggunaannya pada saat kita mengajar, tadi pertanyaannya begitu, bukan bahan ajar seutuhnya itu yang kita kembangkan di dalam pas saat kita presentasi, dibuat di PPT lagi. Ya kan? Jadi kita kalau kita ngajar bentuknya explanatory, menjelaskan, kita buatkan PPT. Makanya PPT-nya itu harus memang benar-benar dengan bahasa yang lugas, dengan tulisan yang besar, jangan kecil-kecil gitu ya. Jangan alus-alus banget, alus, kecil gitu. Kecuali memang kita mau bikin satu slide keseluruhan PPT, bisa tuh kecil-kecil. Nanti kita tinggal zoom aja kan, kita deketin, bagian mana nih tujuan, bagian mana nih pengertian, kita zoom aja. Boleh begitu. Berarti kita punya keterampilan dalam menggunakan alat bantu komputer dalam hal ini. Saya kira itu ya, Salman. Juga teman-teman yang lain. Jadi boleh ya, kita bikin, ambil download dari video pembelajaran yang tersedia secara digital dan kita bisa aksesnya dari manapun. Boleh kan? Boleh banget. Nah, sekarang CTL. Bagaimana kita bisa mengemas bahan ajar itu berbasis CTL, Contextual Teaching and Learning. Kalau tidak ada pertanyaan untuk mereview yang lalu, silakan kita siapkan yang sekarang. Masihkah ada pertanyaan yang lalu? Berarti, maaf Ibu, berarti kita nggak terlalu, maksudnya kita udah buat bahan ajar tetap. Tapi penjelasan kita juga penting ya. Contoh video, saya udah buat video nih. Itu nanti di luar itu tetap kita menyampaikan buat PPT lagi, kah? Gitu, terus disampaikan lagi kah? Gitu, atau bagaimana? Atau langsung anak-anak? Kalau langsung namanya Inquiry Discovery Learning. Oh, setelah strategi menonton gitu, Bu? Kalau langsung nonton, Anda menggunakan strateginya Inquiry Discovery Learning. Saya udah pernah sebutin belum sih? Kalau belum, tulis aja. Ada 2 strategi yang bisa Anda gunakan untuk mempresentasikan perencanaan pengembangan bahan ajar. Salah satunya adalah strateginya ya, Inquiry Discovery Learning. Inquiry Discovery Learning. Artinya inquiry itu menemukan, mencari, mendapatkan sendiri siswanya. Lawannya, the opposite of inquiry is explanatory learning.
Lawan dari inquiry, explanatory. Dari kata explain. Explain itu menjelaskan, explain to explain. Explain, dari kata dasarnya explain. Saya ulang, explanatory learning. Menjelaskan. Kalau Pak Salman atau teman-teman mau ngejelasin, jangan video dulu. Berarti strategi yang digunakan explanatory learning. Berarti ada PPT. Materinya toleransi. Ya udah jelasin anak-anak, kita akan membahas tentang toleransi. Anda tahu apa toleransi secara bahasa gitu. Udah jelasin aja. Orang-orang yang punya kemampuan memilih diksi yang tepat itu senang banget dengan explanatory. Iya, demen banget ngomong gitu. Orang-orang seperti ini ambil explanatory sampai akhirnya kita terkesima dengan dia ngomong, enak dengerinnya gitu kan. Kayaknya tuh isi otaknya buku semua. Tapi jika Anda agak kesulitan mendapatkan diksi yang tepat, gunakanlah inquiry discovery learning. Ya, siswanya suruh lihat, tonton, atau ada gambar, lihat gambar, bisa aja. Atau ada slide, lihat, perhatikan slide saya. Nanti kita contohin ya, TTL. Perhatikan slide saya, Anda katakan gitu. Buat 2 pertanyaan dari yang Anda lihat. Kalau Anda video pembelajaran, kayak link yang dikirim ya, sama ngirim link, siapa aja nih Bapak Ibu ngirim link, Ibu bilang, Bapak bilang, saya akan putarin video ya dalam durasi 15 menit, dari itu, setelah itu Anda buat pertanyaan 2. Wah, macam-macam kan pertanyaannya kan. Nah, itu berarti anak mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Boleh, itu namanya inquiry, menemukan. Inquiry, discovery, learning. Discover tuh menemukan, men-searching sendiri. Hebat nih kalau anak-anak begini, paradigma pembelajaran kita adalah student center learning. Student center learning, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Emang itu kan instruksinya. Instruksinya tuh begitu, jangan melulu guru yang menjelaskan. Kalau guru melulu yang menjelaskan, terus-menerus menjelaskan, namanya explanatory learning. Ya, explain. Ya, besok ganti inquiry, besok ganti lagi explanatory gitu. Jadi kita punya variasi strategi. Jangan samakan antara strategi dengan metode ya. Strategi adalah segala sesuatu yang mau Anda lakukan. Tapi kalau metode, apa yang Anda lakukan saat Anda mengajar. Nanti di PPL 1 juga akan dikupas. Bagaimana rencana yang kita sudah buat, kita mau apply. Anda punya jadwal 20 menit satu orang nanti. Untuk meng-apply yang Anda buat sekarang. Nanti ya, bulan Maret kuliah semester genap. Semoga luring. Amin. Semoga luring. Sekarang baru dosen dan karyawannya yang luring. Jadi saya ngajar tadi maraton dari jam 7 terus sampai jam 2:30 ya. Udah ngebut pulang, alhamdulillah nyampe juga ke sini kan. Walaupun lewat tadi sampai jam 4:30. Udah lewat kali itu kebut-kebutnya kan. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Itu ya Pak Salman, Bapak Ibu yang lain. Bagus pertanyaannya. Baik Bu. Mau menambahkan aja Bu sedikit ya. Berarti selama ini kalau yang kita tahu kan yang pernah belajar gitu scientific approach yang 5M ya. Iya. Ya, berarti itu lebih kan dia mengamati dulu ya Bu ya. Berarti itu lebih ke inquiry ya Bu ya. Mengamati, menanyakan gitu ya. Iya. Oh, Scientific ilmiah itu. Scientific ilmiah, approach pendekatan. Iya, mengajak anak untuk berpikir faktual. Ilmiah itu kan faktual ya? Iya. Ilmiah itu ciri-cirinya faktual kan? Ilmiah itu faktual, objektif, sistematis. Siapa yang faktual ya anak? Dia berada dalam situasi yang real, situasi yang nyata gitu. Benar. Inquiry lebih kepada 5M. 5M pesan dari K13. Kita ke belakang nih, jadi mundur nih Pak Salman. Ya kan? Inquiry itu sama saja langkah-langkah pembelajaran di dalam scientific approach. Scientific approach atau pendekatan ilmiah itu 5M. Mengamati, menanya, ya kan? Menggali, menyamakan, mengkomunikasikan, itu M. Kalau di Inggris kan observing, questioning, gitu kan? Probing atau sama juga disebut dengan menggali gitu. Probing, yang keempat associating, menyamakan, dan yang kelima communicating. Di Indonesia kan jadi 5M untuk mempermudah kita
mengingat kita singkat-singkat aja sih sebenarnya. Kenapa sih ada singkatan? Biar mudah diingat gitu. Kayak kecap, ABC. ABC berarti kecap gitu kan. Jadi simbol-simbol itu memudahkan kita untuk mengingat, termasuk dalam bidang pendidikan, penting juga simbol. CTL ini juga simbol jadinya. Ada lagi? Cukup ya? Kalau ya, silakan. Materi saya udah nerima dari Siti Fatima, terus dari siapa lagi? Silakan Siti. Yang pemaparan hari ini. Di share screen dulu. Minta tolong share screen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu perencanaan model pembelajaran CTL. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, NPM 31190053. Pelajaran hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu ada pengertian CTL, apa tujuan dan karakteristik CTL, apa saja komponen-komponen pembelajaran CTL, langkah-langkah penerapan pembelajaran CTL, kelebihan dan kekurangan CTL, bagaimana penerapan aplikasi pembelajaran CTL. Pengertian CTL. CTL, Contextual Teaching and Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun warga negara dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan atas pemecahan masalah yang akan dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran CTL, memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman, menekankan pada pengembangan minat, pengalaman siswa, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Karakteristik pembelajaran CTL. Menurut Wina Sanjaya, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL ini, yaitu dalam CTL, pembelajaran merupakan proses mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Artinya itu, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua, pembelajaran CTL adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif. Artinya itu pembelajaran dimulai dengan membelajarkan secara keseluruhan, kemudian memperlihatkan detail-detailnya. Yang ketiga ada pemahaman pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain,
tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik terhadap proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Komponen pembelajaran CTL. Terdapat 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme. Pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada inquiry, proses pembelajaran yang didasarkan pada pencairan dan penemuan sendiri materi pembelajaran melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga ada bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai fleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan jawaban pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang keempat, masyarakat belajar, learning community. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil pembelajaran diperoleh dari berbagai antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu dengan yang tidak tahu, sehingga saling menimbulkan komunikasi dua arah, saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Yang kelima ada pemodelan atau modeling, bahwa dalam suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tentu saja harus ada model yang patut ditiru. Refleksi itu adalah berpikir kembali tentang materi yang baru dipelajari, merenungkan kembali aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada penilaian sebenarnya, authentic assessment. Penilaian sebenarnya adalah penilaian yang dilakukan berkenaan dengan seluruh aktivitas pembelajaran yang meliputi proses dan produk belajar sehingga seluruh usaha siswa yang telah dilakukan mendapat penghargaan. Langkah-langkah. Untuk langkah-langkah yang kedua dengan PPT sendiri. Yang kedua ada ya? Izin Bu saya Bu. Baik. Tidak mengulang langsung ke langkah-langkah sampai contoh ke PAI-nya. Langkah-langkah. Iya. PPT sendiri? Iya Bu. Boleh izin share? Iya. Halo, boleh izin share? Silakan. Maaf, Siapa maksudnya minta di-share atau izin? Iya, minta Oh. di-share. Filenya udah dikirim? Sebentar, Udah, baru saya buka nih. Di grup Saya tapi belum di email. Maaf Bu, baru sampai Bu. Iya, soalnya izin share tuh seperti kamu yang mau izin, Pak Ilyas. Iya Bu. Mohon dipresentkan. Oke, Masih di lokasi ya Pak Ilyas? Udah pulang Bu, barusan tadi Bu, jam 12. Oh ini di rumah, bukan di lokasi? Iya Bu. Bukan Bu. Iya. Masing-masing menjalankan tugas ya, kalau kelas sore kan gitu. Sudah Pak Salman? Belum kah? Masih proses dibuka Bu. Oke. Agak lama downloadnya. Maaf. Siapkan satu pertanyaan satu. Semuanya. Satu pertanyaan satu. Semua harus bertanya. Insya Allah cukup waktunya. 5, 1 jam lagi. Masih bisa.
di penerapan. Iya. Ini saya koreksi ya, kalau bikin PPT nanti di dalam mind mapping. Nanti di CTL saya juga jelaskan. Jangan semua dimasukin kalau PPT itu. Nah ini boleh kayak gini, fontnya dibesarkan minimal 14 gitu. Langkah, Bapak bikin kah? Ya. Langkah bikin nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Karakteristik udah tadi. Setelah saya bikinnya PDF. Udah. Karakteristik udah. Komponen juga udah. Komponen udah. Udah. Kelebihan Pak belum. Kelebihan. Kalau tadi sedikit baru. Kelebihan kekurangan boleh dari sini baru langsung langkah. Oh iya, Bu. Jadi saya lanjutkan saja. Ya. Untuk kelebihan metode CTL ini, yang pertama, kelebihannya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, di mana siswa itu dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Jadi materi-materi yang diberikan oleh pendidik itu menjadi lebih nyata gitu, lebih membuat memori si siswa tersebut tidak mudah dilupakan. Selanjutnya itu pembelajaran itu lebih menjadi produktif, di mana metode CTL ini menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa itu atau peserta didik dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi di sini kelebihannya peserta didik atau siswa itu dia menemukan pengetahuan sendiri, dia berusaha sendiri, dan mengalami apa yang dilalui melalui proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya itu bersifat kontekstual, di mana model pembelajaran ini itu menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Selanjutnya itu kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Jadi siswa ini dituntut untuk menemukan suatu hasil yang didapat, bukan dari hasil bimbingan, akan tetapi hasil diri sendiri yang dia amati dari pengalaman-pengalaman selama dia amati pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu materi pembelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, di mana seorang guru itu hanya membimbing saja sebagai mentor, tidak hanya tidak membimbing full, akan tetapi dia si siswa ini menentukan model pembelajarannya seperti apa gitu. Yang selanjutnya itu penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, di mana dari hasil yang dia dapat materi pembelajaran tersebut dia simpulkan apa yang diambil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu kekurangan atau kelemahan. Dalam metode kontekstual ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi pembelajaran sama menggunakan metode ini itu sangat-sangat lama, di mana siswa ini ibarat kata itu bereksperimen gitu. Memerlukan jangka waktu di mana siswa ini mendapatkan hasilnya secara real dan nyata pada saat proses pembelajaran yang dia temukan di lapangan. Langsung kelemahannya itu guru tidak bisa mengkoordinir atau
mengkoordinir jalannya proses pembelajaran gitu. Dan juga kurang kondusif di mana mungkin ada siswa yang bermalas-malasan pada saat digunakan metode pembelajaran CTL ini. Yang selanjutnya itu kelemahannya jadi lebih intensif. Ya, Bu. Membutuhkan guru itu tanggung jawab yang intens. Iya, Bu. Yang intens di mana bahwa guru itu harus memberikan bimbingan yang ekstra tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Gitu. Selanjutnya kelemahannya itu metode CTL ini tidak semua siswa mempunyai pengetahuan yang sama. Jadi apa yang dia dapatkan pada saat proses pembelajaran di lapangan berbeda-beda gitu. Akan tetapi metodenya sama gitu. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada pendahuluan yang dimana mengandung unsur deskripsi singkat, relevansi. Nah, selanjutnya itu manfaat belajar dan menjelaskan tujuan belajar. Jadi dari awal seorang pendidik itu harus membimbing terdahulu supaya orientasi tujuan yang dicapai itu sesuai apa yang dimau oleh murid atau siswa tersebut. Selanjutnya itu adanya tadi telah disebutkan sifat konstruktivisme di mana kesempatan kepada siswa itu sedikit demi sedikit pengetahuannya itu mulai terbuka apa yang dia ambil pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu penerapannya itu secara inquiry atau penemuan, di mana adanya keterlibatan intelektual siswa tersebut terhadap fisik yang dijalankan pada saat proses belajar dan mengajar. Selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan di mana siswa dituntut untuk bertanya apabila siswa tersebut mengalami kendala pada saat dia menemukan sesuatu hal yang dia tidak bisa menjawab pembelajaran tersebut atau materi tersebut pada saat hasil yang ditemukan. Dan selanjutnya sama yang tadi disebutkan masyarakat belajar, ada permodelan, penilaian otentik. Nah, waktu yang diperlukan ini emang tadi waktunya itu sangat panjang. Jadi seorang guru jika dipresentasikan hanya 5% untuk membuka, 80-90% itu untuk belajar, siswanya mengamati di lapangan. Nah, selanjutnya itu guru memberikan penutup pada saat proses pembelajaran itu sekitar 10-15%. Selanjutnya itu penutupan di mana guru itu menyimpulkan atau itu memberikan motivasi, juga guru itu memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah ringkasan atau pemberian umpan balik apa yang dia teliti pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita ketahui bahwa perbedaan pola pembelajaran dengan
pembelajaran CTL atau kontekstual dengan pembelajaran konvensional itu bahwa yang pertama, pembelajaran kontekstual itu mengutamakan pada pemahaman peserta didik, sedangkan pembelajaran konvensional itu mengutamakan daya ingat dan hafalan. Yang kedua itu pembelajaran dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi kalau untuk di konvensional itu adanya pembelajaran dikembangkan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk konvensional, peserta didik menerima informasi secara pasif. Selanjutnya, mendorong pembelajaran aktif. Jadi kontekstual ini berpusat pada peserta didik. Sedangkan untuk konvensional itu, guru lah yang sebagai pusat penyampaian materi atau teacher center. Selanjutnya itu penyajian dalam proses pembelajaran berkaitan dengan kehidupan nyata dan masalah yang disimulasikan. Untuk konvensional, penyajiannya disajikan secara teoritis, berupa abstrak, kaku, hanya mengandalkan buku saja atau tekstual. Selanjutnya itu selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Untuk konvensional, itu informasinya itu dari guru saja gitu. Jadi si siswa ini tidak berkembang gitu, tidak mau tahu, yang penting saya dapat pengetahuan dari guru dan ya itu saja gitu. Akan tetapi kan pada saat menggunakan metode kontekstual itu siswanya itu harus aktif. Selanjutnya itu materi pelajaran selalu diintegrasikan dengan materi pembelajaran lain. Contohnya dalam pembelajaran PAI, kalau metode CTL ini contohnya tentang penciptaan manusia atau penciptaan bumi. Nah, hal itu bisa dikaitkan tentang pembelajaran lain seperti ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA, ilmu biologi, fisika, dan lain sebagainya. Untuk konvensional itu ya terfokus pada satu tempat sajian saja atau materi subjek saja. Ya kalau untuk agama ya agama, ya IPA, ya IPA, IPS gitu. Selanjutnya ini peserta didik menemukan waktu belajar itu harus mengenal, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah melalui kerja kelompok. Jadi si peserta didik ini dia yang menentukan kelompoknya gitu. Dia mau sama siapa. Akan tetapi peran di sini, peran seorang guru ini hanya menulis kelompok 1, 2, 3 terserah gitu. Gurunya itu si muridnya ini mau menumpuk, dia yang menentukan gitu, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Kalau untuk yang di konvensional ini perbedaannya itu jadi semua ditentukan oleh seorang guru gitu. Jadi sudah ditentukan nama-namanya, kelompok-kelompoknya, apa yang dia mau kerjakan, materi apa yang akan dia bahas gitu. Sedangkan yang untuk di CTL ini, jadi siswa itu yang menemukan objek penelitiannya. Selanjutnya, itu pengetahuan dibangun berdasarkan kemampuan peserta didik atas kemauannya sendiri. Tadi telah disebutkan bahwa dia yang mau sendiri di kelompok mana, langsung materi yang dia akan bahas atau yang dia sampaikan di depan kelas itu seperti apa, serta hasilnya seperti apa yang dia kaji atau dia teliti. Untuk konvensional itu berbeda sekali. Jadi dia ini selalu mengandalkan guru saja gitu, tidak mau tahu apa yang dia pelajari selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu jadi di sini guru murid itu atau peserta didik
dituntut keterampilannya lebih kreatif atas dasar pemahaman. Jadi apa yang dia dapat itu bagaimana untuk lebih menarik disajikan pada saat penyampaian hasil pembelajarannya. Lanjut untuk konvensional itu tidak keterampilannya si siswa itu ya tekstual gitu, tekstual berupa tulisan yang dia dapat dan tidak berkembang, tidak berkembang gitu hasil yang didapat. Langsung selanjutnya itu pembelajar menciptakan peserta didik menjadi diri sendiri. Jadi di sini dituntut untuk metode ini itu murid atau peserta didik ini harus lebih percaya diri gitu apa yang dia dapat, karena akan membentuk karakter dia pada saat dia akan menghadapi atau lulus dari satuan pendidikan tersebut. Untuk konvensional tidak bahwa murid yang pintar akan mendapatkan nilai yang tertinggi, akan tetapi murid yang bodoh ya nilainya seperti itu saja gitu. Selanjutnya itu di sini tadi telah disebutkan muridnya lebih kreatif, muridnya lebih kritis, muridnya bisa mengembangkan kemampuan diri gitu. Tidak hanya satu bidang tapi bidang-bidang yang lain. Akan tetapi di konvensional ya tadi dari guru saja, apa yang didapat dari guru itu saja dan tidak mau belajar. Apabila guru berkata A ya dia ikutin. Tetapi di sini metode CTL ini tidak seperti itu. Jadi pengembangan pengetahuan seorang peserta didik dituntut untuk lebih berkembang. Selanjutnya pengetahuan. Jadi pengetahuan peserta didik itu dibangun melalui interaksi sosial dan lingkungan. Jadi, Bu, mohon maaf, ada 19, Bu. Gimana, Bu? Ya, dibatasi aja, hampir mirip sih semuanya. Dibatasi aja. Dibatasi aja. Mungkin teman-teman bisa melihat. Mirip. Bisa dibaca. Ini penjelasannya hampir mirip. Ya. Ya, Bu. Masih ada slide berikut kah? Ada, Bu. Strategi, Bu. Apa intinya saja? Di sini strategi pembelajaran CTR ini jadi melakukan berbasis masalah di mana PBL. Ya, seorang siswa itu harus memunculkan ide atau problem-problem yang dia akan teliti atau kaji pada saat menemukan suatu hasil pembelajaran di lapangan. Yang kedua itu menggunakan konteks yang beragam. Yang ketiga itu mempertimbangkan kebinekaan siswa. Jadi di sini guru ini mengontrol proses belajar mengajar, di mana apabila ada siswa yang kurang dari pemahamannya akan digabungkan kepada siswa yang lebih mempunyai pengetahuan dan lebih mengerti di lapangan tersebut pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu memperdayakan siswa untuk belajar sendiri, belajar melalui kolaborasi di antara siswa, menggunakan penelitian otentik. Yang selanjutnya itu mengejar standar tinggi, di mana standar tinggi tersebut itu harus berkaitan tentang guru sama atau disebut juga relating, yaitu guru dan peserta didik ini saling bekerja sama. Yang selanjutnya itu experiencing itu pengalaman siswa di lapangan.
Video appealing itu mendemonstrasikan apa yang didapat hasil pembelajarannya di lapangan, yaitu kooperatif. Jadi kooperatif ini ya sesuai data yang didapat di lapangan, yaitu transferring, di mana guru mentransfer pengetahuannya sedikit ke murid, dan murid yang tahu mentransfer lagi ke siswa yang tidak tahu. Lainnya. Selanjutnya, iya Bu. Selanjutnya, Bu, di sini saya belum masukin Bu. Untuk contoh RPP-nya ada di makalah Bu. Mohon maaf Bu. Nggak usah. Bisa ditampilkan? Nggak usah Bu. Ya, nanti Itu saja. dilampirkan. Terima kasih. Ayo Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Baik Itu ya saja. Pak Ilyas. Terima kasih. Tadi udah diawali oleh Siti Fatimah membahas tentang CTL. Kata kuncinya adalah contextual teaching learning adalah suatu konsep pembelajaran yang menginginkan siswa terlibat langsung. Kata kuncinya itu. Jadi bukan guru saja yang fokus kajian sampai akhirnya hafal gurunya, hafal referensinya, siswa suruh hafal, tapi dia nggak terlibat langsung. Karena dari kata konteks sendiri itu artinya berhubungan, konteks, berhubungan langsung. Makanya kata konteks lawannya adalah teks. Jadi kalau ada contextual teaching learning, berarti ada textual teaching learning. Berarti textual teaching learning itu lebih kepada ke konvensional. Mungkin zaman saya dulu banget tekstual ya. Jadi kalau ada gurunya nggak bawa buku, dia nggak jadi ngajar gitu. Atau ada yang iseng tuh, teman saya dulu tahun berapa ya, tahun 84, kita sekolah madrasah aliyah, ada guru yang tekstual banget gitu. Itu diumpetin bukunya, emang jahil banget gitu. Nggak apa-apa sih, hikmahnya ada, berarti ini guru ngandelin banget ya dengan buku, berarti tekstual. Padahal paradigmanya adalah kontekstual. Siswa dibawa kepada situasi yang nyata, bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kan nggak perlu dibaca banget teksnya. Kita umpetin bukunya gitu, akhirnya dia bingung kan. Nah, jangan sampai itu pengalaman saya yang dulu saya uji guru, bukan saya sih yang umpetin gitu temen, tapi saya ikut mendukung gitu. Kita umpetin ya, coba-coba yuk. Grogi, mukanya merah, bingung, dia mau nanya ke siswanya juga malu, pasti ketahuan nih gitu. Kenapa Bu kok gelisah? Nah, dan sampai kita mengajar tekstual teaching learning, harusnya memang kontekstual teaching learning dengan berbagai karakteristik yang udah dijelaskan oleh Siti Fatimah, sampai Pak Ilyas juga dengan begitu gamblang menjelaskannya. Barangkali ada teman-teman yang belum paham, gimana nih pelajaran PAI kita bawa dalam pendekatan CTL. Sekali lagi bukan metode ya. CTL itu bukan metode, tapi pendekatan atau model. Pendekatan atau model, kalau Pak Ilyas menyebutnya metode. Kalau CTL pendekatan, berarti metodenya apa? Demonstrasi, gitu. Metodenya apa? Praktek. Metodenya apa? Sosiodrama. Metodenya apa? Drill, gitu. Metodenya apa? Resitasi. Resitasi itu penugasan, tapi menggunakan pendekatan CTL. Anak lebih banyak mengerjakan sesuatu. Nah, sebentar sambil Anda mikir juga nih pertanyaan. Jika satu penelitian kita bandingkan bahwa anak belajar dengan kemampuan dengar saja, itu keberhasilannya baru 26%. Jika anak dibelajarkan dengan mengandalkan daya dengar saja, berarti kan kontekstual, bukan yang kita bahas hari ini, berarti tekstual. Kata tekstual sama juga dengan konvensional. Anak suruh diam dengerin berarti mengandalkan daya pendengaran. Itu baru keberhasilannya 26%. Nah, tapi meningkat sedikit kalau anak dibelajarkan dengan visual, artinya kita menggunakan daya lihat anak ketika menjelaskan sesuatu, apa gambarnya, apa contohnya.
bagiannya yang mana kita gambarkan. Kalau kita bisa menggambar sendiri, merangkai sendiri, kita tulis di whiteboard. Tapi kalau enggak, berarti kita udah siapkan di dalam template kita, file yang di save, lalu kita tembak ke LCD. Itu namanya mengakomodir gaya visual. Tapi coba lihat hasil penelitian yang ketiga. Anak kalau dibelajarkan dengan gerak dan dia melakukan sendiri, ya, itu udah berhasilnya 92% dari tingkat yang diinginkan. Tingkat yang diinginkan apa sih? Keberhasilan pasti bukan hanya nilai, kan? Keberhasilan belajar itu kognitif, afektif, psikomotorik. Dari 3 yang Anda bisa gambarkan, berarti anak kalau belajar dengan gerakan, dengan tindakan, dengan dia melakukan sendiri, berarti dia udah mendengar, udah melihat, lalu dia melakukan. Nah, jadi guru di mana nih fungsinya? Dia berfungsi sebagai fasilitator. Tentunya berbagai kelebihan kekurangan pasti ada ya dalam sebuah pendekatan atau tindakan terbarukan misalkan, tetap aja ada kelebihan dan kekurangan. Kuliah kali ini, sore kali ini, kita ingin meminimalisir semungkin-mungkinnya lah gitu. Jangan terjadi kelemahan. Waktu yang lama, kata Pak Ilyas tadi. Waktu yang lama dibutuhkan itu sebuah kelemahan dalam pendekatan CTL. Ruangan yang luas juga sama begitu. Guru yang nggak expert di bidang itu pengen pakai CTL tapi nggak ngerti CTL, ya kan? Itu menjadi kelemahan. Jadi kebodohan yang terorganisir jadinya kita mengorganisir kebodohan. Makanya kuliah di UID biar tahu apa itu CTL, bagaimana merangkainya gitu. Makanya kuliah semester 5 biar tahu apa itu CTL. Bahkan semester 4 Anda udah pernah tahu ya tentang CTL kan di kuliahnya strategi belajar mengajar lewat pendekatan teknologi tentunya kan, teknologi pembelajaran. Kalau ini kan bagaimana merencanakan dalam sebuah pendekatan CTL, nanti begitu kita mengajar tetap kita gunakan CTL itu menginginkan gitu loh. Kita nih sebagai guru menginginkan anak terlibat secara langsung. Contohnya apa sih? Tadi udah sedikit dijelaskan. Belajar tentang mengkafani jenazah. Saya kira nggak perlu eksplanatori itu. Gunakan aja CTL. Ya, gunakan CTL. Anda peragakan sendiri. Setelah Anda contohin peragakan sendiri, fungsi Anda sebagai fasilitator, setiap anak membawa alat peraganya itu, udah kerjakan. Lakukan sendiri masing-masing di mejanya. Guru mengamati, memobile, segala kemungkinan yang terjadi ketika kesalahpahaman dalam gerakan. Nah, fungsinya adalah fasilitator. Bu, seandainya pelajarannya tentang sholat berjamaah, bisa juga pakai CTL. Pelajarannya tentang kiamat sughra bisa pakai CTL. Putaran video, ya putaran video Anda ajak ke satu tempat multimedia. Nah itu anak disuruh bikin sendiri tuh. Tadi dijelaskan bahwa sebenarnya dari anak melihat, anak mendengar, apa kesimpulan yang diambil? Buat pertanyaan dari situ. Nah, artinya PAI nggak akan kekurangan, ya nggak akan kekurangan pendekatan CTL. Seluruh materi terkadang bisa kita gunakan CTL, juga bisa tidak kita gunakan CTL. Baik, untuk lebih jelasnya silakan pertanyaan untuk pemakalan kita diskusi supaya ramai. Bergantian bertanyanya silakan. Siapa yang mau mengawali? Siti Fatimah, Pak Ilya silakan Pak. Saya bantu jadi moderator ya. Mangga. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada pertanyaan untuk kedua pemakalah kita. Boleh disampaikan? Atau mungkin jika ini boleh diketik juga melalui chat room. Jangan lupa sembari diisi ya untuk presensi di pertemuan 10. Kasih kerjasamanya. Ayo, mari yang mau bertanya. Ayo Zahro. Kan di dalam komponen CTL ini terdapat inquiry. Nah, apakah efektif jika menggunakan pembelajaran CTL, di mana peserta didik itu lebih diunggulkan kepada kemampuannya masing-masing? Terus, bagaimana jika terdapat peserta didik yang tidak mempunyai dasar dari materi yang dibahas? Sedangkan peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, tidak menjelaskan secara detail. Iya, bagus pertanyaan. Nggak semua siswa punya ide-ide brilian ya. Nggak semua siswa mau belajar sendiri gitu.
Iya. Ada yang digetok dulu baru jalan. Ada yang dijorogi dulu, apa tuh dijorogi? Didorong keras oleh gurunya baru jalan. Nah, gimana nih mengatasi ini? Kuliah pagi tadi juga diskusinya sama kayak gini, Bu. Kan nggak semua siswa mau belajar sendiri. Apa usaha kita? Nah, banyak cara sebenarnya. Silakan dijawab ya, kalau makalah. Pertanyaan berikut, silakan Salman. Oh, ya. Langsung jawab aja, Bu. Boleh, Bu? Oke, monggo. Ada moderatornya, Pak. Boleh, jika mau langsung dijawab, Saudara Muhammad Ilyas. Ada moderatornya. Nanti boleh dilengkapi juga ya oleh Saudari Siti Fatimah. Tentu. Biar Atau teman lain yang bukan pemakalah, nggak apa-apa. Gini, tadi kan Ya. siswa itu digetok ya. Gimana, Bu, digetok baru jalannya? Didorong. Didorong ya. Digetok. Tadi saya telah sebutkan di model pembelajaran CTL ini kan ada strateginya kan. Tadi saya sebutkan bahwa adanya belajar melalui kolaborasi, di mana siswa yang pemahamannya tidak tahu atau yang punya ide gagasan itu nanti si guru ini sebagai mentornya gitu melihat pasti ini anak kelompok ini. Nah, pada saat itu nanti di rolling lagi gitu, nggak jalan, di rolling lagi sebelum proses pembelajaran atau sebelum belajar mengajar dimulai gitu. Jadi pada saat itu guru harus juga aktif gitu, nggak hanya sebagai mentor saja, tapi dalam hal ini mentornya itu jalan kemana-mana gitu, keliling dia gitu. Model itu disebut apa dalam pembelajaran di kelas? Di dalam pembelajaran di kelas kan tadi collaborating ya. Ada mentor, ada yang pinter menjadi mentornya. Itu disebut apa tuh? Ada istilahnya dalam pembelajaran. Ada yang tahu nggak? Collaboration ya. Collaboration, berkolaborasi, berkelompok, saling share. Yang pinter udah bisa nih bantuin yang belum sama sekali. Pertanyaannya kan gitu ya, mengantisipasi atau meminimalisir kemungkinan yang terjadi. Apa namanya tuh kalau di kelas? Tutor sebaya bukan? Nah, pintar. Tutor sebaya. Siapa tuh? Tutor sebaya. Kita punya anak 40. Masa iya sih nggak ada yang pintar dari 40? Katakan yang pintar tuh maksudnya bukan pintar apa ya, dia lebih paham gitu. Pasti kita udah menilainya sebelumnya, karena kita udah jelaskan petunjuknya. Perhatikan ya, sebelumnya Anda bilang gitu, Ibu ikuti langkah-langkah Ibu, perhatikan, ikuti langkah Bapak, perhatikan. Gitu. Semua lihat, pasti dong di antara 45 orang nih, fokus, ada yang paham gitu, paham banget gitu. Kita tes kan, oh dia A, B, C, D gitu. Oh iya Pak Salman, Bu Zara tuh, Ilyas, Ayu, Monica. Oke, kamu yang saya sebutin semua menjadi mentor, menjadi tutor sebaya dengan teman yang sekelas gitu. Itu kan apresiasi penuh tuh guru ya, bagi kontekstual teaching learning. Apresiasi ini penting. Anak-anak tuh kan bangga ya kalau dibilang kamu bisa, kamu hebat, kamu pintar. Oke, kalau gitu ajarin temenmu yang sama sekali nggak bisa. Ajarin, bimbing. Tetap kita mobile kan, kita keliling di situ. Namanya tutor sebaya. Itu mengatasinya begitu. Enak loh jadi guru, akhirnya nggak capek sendiri. Kalau konvensional capek tuh, yang Pak Ilyas tadi bilang. Anak dengerin aja, belum tentu anak mau mendengarkan, fokus dan paham. Gurunya ngomong kemana, anaknya kemana. Pokoknya hafal, nggak penting deh. Makna nggak penting gitu. Konvensional begitu. Tapi Anda nggak boleh mengartikan, kita nih semua, nggak boleh mengartikan, saya kira sih jangan mengartikan bahwa menghafal itu tidak ada fungsinya. Ya kan? Pasti ada fungsinya. Beberapa pondok pesantren itu kan pakai metodenya sorogan ya. Pokoknya hafal aja. Jurumiyah hafal, Alfiyah Ibnu Malik hafal, kitab Jalalain tafsir hafal gitu semua. Imriti hafal. Gitu. Sampai sekarang kan dia bisa menerapkan. Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dia pengen tahu ini konsep apa ya.
kana wa akhwatuha tarfa'u kana mubtada asman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar kakana zollaba ta'adha asbaha amsa wasoro laisa zallabariha. Oh ya, itu ternyata rumusnya kana wa akhwatuha. Setiap ada kana dia marfu, tanda marfu adalah dhammah. Berarti kalau ada kana dia kana Muhammadun, gitu kan? Tapi kalau ada inna bukan tapi a, karena inna alamatnya adalah mansub, gitu kan? Mansub itu alamatnya fathah. Oh iya, baru kupikir ternyata kita harus hafal. Jadi nggak berarti hafal tuh nggak punya fungsi. Ya, saya kira tetap punya fungsi. Kayak Al-Quran aja kan harus hafal. Gimana mau jadi imam kalau kita nggak hafal? Ya Pak Naga ya? Jadi imam bacanya surat An-Naba. Aduh, jamaahnya besar banget. Mau kuliah lagi 6:30. Suratnya maghrib, suratnya An-Naba lagi kan. Rakaat kedua itu baca surat ininya Al-Muluk lagi. Masya Allah, Al-Muluk lagi. Aduh, udah gelisah kan belum? Mau kuliah lagi 6:30. Nah, tetap perhatikan kebutuhan-kebutuhan jamaah kita. Good. Jawabannya Pak Ilyas. Ada jawaban lainkah dari pemakalah Siti Fatimah? Mau sedikit menambahkan aja, Bu. Di dalam CTL kan juga terdapat authentic assessment, yaitu apa tadi ya? Penilaian nyata. Penilaian sebenarnya ya. Nyata. Penilaian yang sebenarnya ini guru bakal mengetahui mana yang tidak paham dan yang mengerti. Bisa saja di dalam akhir pembelajaran itu dijelaskan kembali atau mengevaluasi untuk mencari tahu mana peserta didik yang paham atau yang tidak. Karena ini juga menjadi salah satu kelemahan di dalam CTLR ini. Maka dari itu, guru harus lebih menguasai pembelajaran CTL untuk meminimalisir kekurangan yang terdapat di dalam sebuah pembelajaran. Gitu aja dari saya, Bu. Iya, ayo, betul. Ya, lagi-lagi kembali ke guru kan. Karena guru yang mau menggunakan pendekatan ini. Karena kalau udah CTL mau Anda gunakan, Anda harus bisa menentukan metodenya. Gitu. Anda harus bisa menentukan dan memanage waktunya. Si guru nih. Jangan sampai pada JPL berikut, yang pelajaran berikut terganggu karena kita menggunakan waktu yang panjang. Jadi udah dibilang ya, kelemahan dari CTL adalah membutuhkan waktu yang panjang. Juga kelemahan CTL karena kita melakukannya authentic assessment. Authentic assessment itu kan kita mengakses siswa, menilai siswa dalam satu demi satu anak loh. Authentic assessment itu. Nggak bisa kita pakai pengawas kan. Kalau pengawas kita kasih waktu 2 jam, awasin 40 anak, selesai kan. Tapi authentic assessment nggak bisa. Harus satu demi satu. Contoh, Anda mau mengukur ketepatan makhorijul huruf anak ketika baca Al-Quran. Itu nggak bisa pakai pengawas. Sekali blok 2 jam nggak bisa. Harus satu-satu. Nah, disinilah manajemen waktu amat sangat dibutuhkan. Jangan sampai mengganggu jam berikutnya. Jadi disinggung soal authentic assessment. Jelas, lagi-lagi gurunya harus expert. Gurunya nggak ahli di bidang ini, ya kacau semua. Gitu. Makanya pada kuliah di UID kan, biar tahu CTL, biar tahu bagaimana menggunakannya. Ada kelebihan kekurangan apa. Pasti deh, kelebihan utama atau tujuan utama lebih produktif. Pembelajaran lebih produktif, udah pasti. Pembelajaran lebih bermakna, lebih nyata. Pembelajaran lebih berkolaborasi. Ya kan? Pembelajaran lebih mengarah pada cara berpikir yang kritis. Anak lebih kritis karena dia nyari sendiri kan? Inquiry kan? Lewat penemuan kan? Sehingga nanti kelas itu bukan mencari informasi, tapi kelas itu menguji informasi. Gitu. Anda mau nggak pakai praktek, bisa aja satu slide Anda berikan, bentuknya bisa slide, bisa leaflet, bisa player. Satu aja slide Anda kasih. Kirim ke WA, atau dia luring berarti dicetak,
Anda kasih selembaran. Perhatikan, baca, lalu buat pertanyaan dari ini, dari yang Anda baca. Ya kan, anak mengkonstruk sendiri pemikirannya. Makanya tadi kata Pak Ilyas, Ibu Siti Fatimah, ide-ide itu muncul karena anak menemukan sendiri. Tapi tetap difasilitasi oleh guru di awal sebagai petunjuk menggunakan dan menjelaskan setiap anak harus bisa melakukan. Tapi tadi udah ditanya oleh Zahratul Aini, nggak semua Bu anak bisa begitu. Kita jangan pesimis juga kan. Ada cara lain, ada strategi lain. Gunakan tutor sebaya sebagai sebuah alternatif kekhawatiran yang kita udah minimalisir di awal. Guru nggak miskin dengan strategi sebenarnya. Guru banyak banget strategi. Kalau nggak begini, ya begini. Plannya banyak banget gitu. Karena rencana yang kita udah susun terkadang berbeda dengan realnya. Udah hebat nih rencana yang disusun. Waduh, berbeda terbalik dengan apa yang ada. Kondisi situasi saat itu sangat berbeda. Gitu ya. Awalnya sih kepengen praktek. Tiba-tiba gempa, bubar semua kan. Gempa tuh anak-anak senang banget kan. Alhamdulillah ada gempa. Alhamdulillah ada gempa. Gempa tuh kan bencana ya. Keluar dia kan dari kelas. Oh, berarti Anda harus buat outing program. Cari belajar CTL dengan outing program. Program yang dilakukan di luar outing. Gimana Bu caranya? Kerjasama dengan guru lain. Ya. Mekarsari berarti pelajarannya bercocok tanam pada pelajaran MIPA. Ya kan? IPA, sains. Nah, gimana agama nih dimasukin? Ya sama tuh, bikin dalam suatu waktu di dalam kokurikuler untuk bisa pergi ke suatu tempat namanya study tour. Udah proyek namanya kan? Tim kerja yang ada di situ. Anak buat laporan. Makanya tadi kelas bukan mencari informasi, tapi kelas menjadi menguji informasi yang didapat. Karena study tour itu memang membuka pikiran anak di dalam outing program. Program-program yang dilaksanakan non-klasikal. Non-klasikal itu berarti keluar dari kelas. Multimedia juga sebagai salah satu alternatif outing program. Multimedia. Ke kebun juga salah satu alternatif non-klasikal. Ke kebun. Bu, sekolahnya nggak punya kebun. Ya, minta kepada kepala sekolahnya untuk punya kebun. Gitu. Pelajaran-pelajaran itu kan kaitannya ke sarana yang ada. Ya, belajar matematika nggak usah deh luas segi 4, 2 kali panjang, panjang kali lebar bagi 2 gitu. Nggak usah dirumusin gitu. Datang aja ke satu tempat ukurannya 4 persegi panjang, mana yang panjang, mana yang lebar. Pasti berbeda dengan rumus yang dia dapat di dalam explanatory learning. Nah, contextual teaching learning, guru matematika aja udah kayak gitu. Apa Bu yang mau diukur? Orang tanahnya nggak ada. Ya udah, keluar kelas, ukur aja tempat satpam. Tempat satpam itu biasanya kotak kan. 2 kali panjang, 2 kali lebar. Mana yang panjang, mana yang lebar gitu. Oh iya, bawa meteran gitu kan. Anak yang memperagakan, bikin satuan. Yang nggak ngerti buat tutor sebaya. Jadi konteks itu dibawa kepada makna yang sebenarnya. Dan kita menilainya pun dengan authentic assessment, penilaian dalam bentuk yang real. Bagus Ibu Ayu sebagai penambahan dari penjelasan. Ada hal lain? Atau masih dengan tema yang sama? Ada yang lain kah? Silakan kembali kemana nih? Ke Salman, silakan. Oke, baik. Makasih tadi pertanyaannya dari saudari Zahratul Aini. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Ya, silakan disampaikan. Nidaul Hasanah, atau mungkin Panaga, Bu Siti Daria. Menyimak? Agung menyimak nggak Agung? Agung? Halo Agung. Di meet-nya ada? Di meet ada Bu. Ya. Meet ada. Jangan wujuduhu ka'adamihi nih. Ahmad Sofyan? Menyimakkah?
Ahmad Sofyan? Ahmad Sofyan. Menyimak, Bu. Menyimak. Baru Apa sih pulang CTL, sampai- Sofyan? Halo, Bu. CTL itu apa? Aduh, tadi ada yang tinggalan sedikit sih, Bu. Enggak semuanya gitu. Yang Soalnya Anda kan- tahu aja? Iya, jam 4. Yang Anda ketahui aja apa? Apa tadi ya? Nah, nggak menyimak. Kalau Iya. masih mikir, nggak menyimak. Iya, Bu. Oke. Nah, doesn't matter. Nur Aini. Nur? Menyimak kah? Nur Aini menyimak. Halo Nur Aini. Nur? No respon? Belum. Wujuduhu ka'adami. Gampang kan ngetesnya gitu aja. Kalau yang on cam nggak usah saya tanya. Yang on cam ya pasti nyimak lah. Sofian tadi udah tuh. Monica? Monica nyimak? Ya, Bu. Nyimak? CTL apa Monica? CTL. Suaranya nggak terdengar ya? Kecil Monica, maaf suaranya. Iya. Halo, halo, halo. Yes. Halo. CTL, Bu, tadi, Bu. Iya, Bu? apa CTL? Kontekstual, Bu. Pembelajaran Iya, apa? kontekstual. Apa dia? Pembelajaran yang dilakukan di apa tadi? Di luar, kebanyakan di luar gitu. Kemudian kelebihan-kelebihannya yaitu bisa lebih memahami siswa karena belajarnya dengan cara lebih apa sih? Praktek. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama untuk penjelasannya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya sebenarnya CTL itu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menghubungkan materi yang Anda sedang ajar. Konteks itu menghubungkan materi yang sedang Anda ajarkan ke dunia nyata anak. Bagaimana strateginya? Melibatkan langsung anak. Bukan anak sebagai objek, tapi anak juga sebagai subjek, pelaku gitu. Kan kalau paradigma lama anak selalu sebagai objek ya, apalagi objek penderita lagi. Bukan objek pelengkap, udah jadi objek penderita lagi ini anak. Suruh dengerin, pelengkap. Suruh dengerin aja, ngerti nggak ngerti urusan belakangan deh. Nah tadi udah dijelasin tuh oleh pemakalah tuh Pak Ilyas. Jadi kita bisa lakukan strategi ini dengan inquiry, discovery learning, ya. Namun ada juga yang kita gunakan explanatory learning, menjelaskan. Oleh karena itu gunakanlah PPT berbasis mind mapping. Izin saya share ya. Oleh karena itu kalau kita ingin menggunakan strategi explanatory learning dalam PPT dan menggunakan pendekatan CTL, gunakanlah PPT-nya berbasis mind mapping. Sudah terlihatkah dalam gambar? Dalam layar? Belum, Ibu. Nah, baru. Sekarang udah kelihatan? Sudah. Baik, ini yang saya tulis CTL, karena saya sedang mengajar kepada Anda semua CTL. Ya, saya tulis di besaran tebelnya itu CTL ini. Saya mau mengajar kepada Anda tentang CTL. Buatlah pembelajaran berbasis CTL dengan PPT menggunakan mind mapping. Ini namanya mind mapping. Beberapa teman-teman di sini udah ada yang paham tentang mind mapping. Mind itu pikiran, mapping peta. Map. Google Map peta. Peta yang dari Google ya. Jangan percaya, kadang kita bisa nyasar dari Google Map. Mind mapping itu peta pikiran anak akan bisa nyata langsung setelah dia melihat slide. Tadi udah saya singgung sedikit. Bisa leaflet, bisa flyer, bisa slide. Hanya satu aja ini slide-nya. Katakan di sini materinya. Tadi siapa tuh materinya? Siapa tadi yang buat pertama? Saman materinya apa?
Ini Bu, buat kemarin ketaatan, toleransi. terapkan ketaatan yang benar. Oh, ketaatan. Anda buat ketaatan di sini. Yang saya tulis CTL. Ini berarti kita mau menjelaskan materi ajar menggunakan mind mapping, tapi menggunakan pendekatan CTL. Kalau video pembelajaran, ya nggak usah pakai mind mapping begini. Langsung aja Anda setelin videonya. Anak diminta untuk memperhatikan lalu memberikan komentar atas penayangan video atau buat pertanyaan 2 dari yang dilihat. Enggak Bu, saya nggak mau pakai video pembelajaran. Saya mau langsung dalam objek. Ya, berarti anak dibawa ke dalam satu tempat. Katakan masjid, ya materinya tentang apa. Kemudian anak juga dibawa ke dalam satu outing programnya kegiatan luar. Nah, kerjasama berarti ya, tadi yang saya jelaskan, kerjasama dengan materi-materi lain. Atau topik-topik yang berhubungan dengan pelajaran agama. Saya punya untuk menjelaskan CTL berbasis mind mapping ini ada di 8 nih. Ada di 8 penjelasan, ini tanda panah nih. 1 ke arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dalam satu slide bisa memaknakan keseluruhan yang mau saya jelaskan. Anak bisa mempetakkan sendiri itu. Tanpa harus membaca teksnya yang banyak karena dibuat keywordnya. Nah, ini kata yang saya tuliskan di sini ya. Di dalam tulisan ini hitam, backgroundnya putih. Dan ini menunjukkan uraian tentang apa sih CTL. Lalu tujuannya apa aja, agar komponennya apa aja, konstruktivisme, inquiry, dan pemodelan, gitu kan? Cukup sederhana aja. Ternyata kita mengajar buat satu slide aja udah cukup. Tinggal kita mengimprovisasi, tinggal menjelaskan. Ini Anda buat sesuai dengan AMP dan IKA yang masing-masing kemarin udah latihan di dalam awal sampai akhir Anda mengirim lewat portal. Saya kira itu cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silakan. Maaf Ibu, untuk mind mapping ini boleh dalam bentuk kayak player, bebas kan ya Bu ya? Bebas. Kayak infografis. Boleh banget. Ya. Kalau ini kan dalam slide, tapi satu slide. Kalau mau Anda buat player, satu player. Player itu kan paling A4 ya ukurannya ya. Nanti kalaupun mau dibesarkan, ya sebesar spanduk gitu. Itu orang-orang advertising tuh kalau mengumumkan ada informasi, edukasi, entertain, dia gunakan player. Itu merupakan bahan ajar berbasis CTL. Sekali lihat, anak bisa mengakses semua, karena mind mapping-nya sudah terekam dalam satu gambar, dalam satu lembar. Oke, it's okay, boleh-boleh aja. Ada lagi? Ada yang kesulitan menangkap penjelasan saya? Silakan ditanyakan. Kalau anak TK mengajarkan tata cara sholat, bisa nggak pakai contextual teaching learning, Bu Daria? Mind mapping. Biasanya, biasanya sih pakai ini aja sih Bu, gerak, contoh gitu. Tapi terkadang saya tuh suka pakai video pembelajaran gitu Bu, jadi kita pakai video YouTube tentang sholat gitu, atau pakai gambar-gambar biasanya. Kalau sekarang udah ada AP Bu, jadi biasanya pakai AP. Ya, kirim ya linknya. Gitu. Kalau nanti luring kita nggak kirim melalui WA, kita harus siapkan video pembelajaran yang ditembakkan ke LCD, yang divisualisasikan ke LCD. Nah, karena anak TK itu banyak kepada kinestetik, gunakan CTL, langsung ke masjid, atur barisan yang rapi. Oh iya, biasa itu. Iya, nah itu CTL juga. Metodenya praktek. Jadi CTL itu pendekatan ya, bukan metode. Pendekatan kontekstual teaching learning, metodenya praktek. Gitu. Pendekatan kontekstual teaching learning, metodenya demonstrasi. Memperagakan di depan. Demonstrasi itu memperagakan di depan. Anaknya bisa tampil ke depan. Ya, sebelumnya pasti dijelaskan oleh gurunya dulu dong.
gurunya memperagakan dulu. Seperti itulah guru memperagakan. Nanti anak meniru, gitu kan? Sesuai dengan konstruk yang ada dalam pikiran dia. Berarti versi dia kan? Mungkin salah, bisa terjadi. Tadi udah ditanya oleh Zaratul Ain itu. Mungkin salah, Bu. Akhirnya kelas nggak kondusif. Gitu. Ya, guru nanti harus bisa punya strategi baru lagi. Memanggil mentor-mentor, manggil teman-teman yang menjadi mentor untuk bisa memperjelas. Atau Ibu bisa review, Bapak bisa review. Oke ya, ternyata beberapa anak ada yang belum paham nih, perhatikan deh baik-baik, ayo gitu. Itu tuh mereview, demonstrasikan lagi. Contextual teaching learning ini kan sebenarnya nggak memaksa anak untuk hafal, enggak, tapi anak bisa melakukan. Paham gitu ya, Bu. Iya, paham. Biasanya yang penting anak itu paham dulu urutannya. Paham, tidak hafal gitu. nggak apa-apa. Tidak hafal biasa, kalau apalagi kalau kayak sholat kan, tapi biasanya kalau kayak wudhu gitu bisa pakai gerakan, Bu, nggak langsung itu pakai tepuk wudhu gitu biasanya kan. Nah itu yang penting dia tahu urutannya pertama apa gitu biasanya gitu. Terus kalau misalnya sholat praktek, yang penting anak itu tahu misalnya niat, habis niat apa nih dia harus baca apa, walaupun bacaannya belum tentu hafal tapi dia tahu nanti setelah ini baca apa gitu. Terus ruku bacaannya apa gitu. Jadi anak itu sih paham. Biasanya sih kalau itu saya langsung praktek sih, Bu, kalau kayak sholat, wudhu gitu. Nanti di SMK juga begitu, sama. Dikira Anda SMK itu sholatnya udah benar, belum tentu. Dikira Anda SMK itu udah bisa jadi imam, belum tentu. Dan materi itu ada. Dikira Anda juga anak SMK itu terbiasa bagaimana mengkafani jenazah. Dia protes nih, Bu, kan nanti ada pemulasaran, kenapa kita belajar tentang ini? Nah, ini di sini letak guru agama menjelaskan. Sekalipun ada pemulasaran, ada orang yang mengurus jenazah orang tua atau kerabatnya, pasti akan dipanggil anak kandung atau saudara kandung. Ketika dia ingin mengguyur, menuangkan air dari kepala sampai ujung kaki, itu tuh enggak semuanya pemulasaran, enggak semua yang orang memandikan itu. Pasti dipanggil keluarga terdekatnya. Itulah pertemuan terakhir kita secara fisik dengan keluarga yang ditinggalkan. Nanti juga gitu, sama menguburkan. Pasti orang yang terdekat, karena dia lebih afdol. Mengazankan, mengikomatkan, masa orang lain. Ini penting nih buat laki-laki terutama ya. Saya belum pernah lihat orang perempuan nyemplung ke kuburan gitu untuk mengazankan, untuk memasukkan ke liang lahat gitu. Perempuan belum ada. Sekalipun anaknya perempuan semua pasti dipanggil kerabat yang lelaki. Enggak ada juga nih kerabat lelaki. Ya udah, tetangga yang memang peduli, karena ini fardu kifayah. Itu pelajaran-pelajaran itu harus konteksnya gitu loh, berhubungan secara nyata di dalam kehidupan dia. Kalau enggak, ya Anda enggak bermakna mengajarnya. Enggak akan ada fungsi apa-apanya. Akhirnya hilang begitu aja pelajaran itu. Padahal life skill itu penting. Kenapa anak sekolah? Kenapa anak harus belajar? Supaya kehidupan mereka jauh lebih baik dari yang sekarang. Secara kognitif, pengetahuan. Secara afektif, sikap. Lalu secara psikomotorik, dia lakukan dalam satu tindakan. Jadi pengetahuan penting, perubahan sikap itu penting, melakukan sesuatu itu jauh lebih penting daripada kognitif dan afektif. Nah, itu yang disebut dengan punya meaningfulness. Bermakna itu namanya meaningfulness. Punya kebermaknaan. Apa ya bahasa yang paling gampang itu? Keberartian gitu. Nilai itu value. Teaching, mengajar is a value. Teaching is a value. Mengajar itu nilai. Berarti menanamkan nilai-nilai. Teaching as a skill. Mengajar itu keterampilan. Terampil nggak kita menggunakan CTL? Apa aja yang harus dipersiapkan? Teaching as a science. Mengajar itu pengetahuan. Oke, diulang. Teaching as a value. Teaching as a value. Mengajar itu nilai. Teaching as a science. Mengajar itu pengetahuan. Teaching as a skill. Keterampilan.
Ada satu lagi, teaching as an art. Tadi a value, a science, a skill, an art. Mengajar itu seni. Seni mengajar. Berarti ada tekniknya, ada caranya, ada prosedurnya, termasuk di sini kita seninya adalah CTL. Mengajar nanti. Komponen yang harus Anda persiapkan adalah CTL sekarang ini. Siapin gitu. Bahan ajarnya berbasis CTL, menggunakan PPT berbasis mind mapping. Tadi contohnya ya. Oh, saya udah tutup ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Saya udah tutup share-nya. Jadi Anda masukin materi yang kemarin, temanya itu, ke dalam slide ini. Mana ya tadi? Hilang deh. Oke, yang ini kelihatan ya? Di layar. Lihat, Bu. Oke, masukin ke sini. Di-upload-nya besok sampai jam 12 malam. 11.59. 23.59. Berarti jam 12 kurang 1 menit. Ya, jangan ke email. Kemarin dari 31.15 Pak Ronya yang ngirim ke portal. Tadi udah saya bahas ya. Teman-teman coba konsekuen dengan instruksi itu. Masukinnya ke portal. Silakan buat seperti ini. Mengacu ke AMP dan IK yang kemarin. AMP dan IK yang kemarin. Ada yang belum mengerti kan? Silakan. Wajib nggak sih guru menggunakan CTL? Kira-kira? Wajib nggak? Agar lebih berarti, wajib, Bu. Fardu kifayah, Bu. Bukan, nanti ada yang nanya lagi, apa dasar hukumnya wajib? Gitu. Udah dijelasin tuh dasar hukumnya tadi, antara konvensional dengan yang kontekstual. Anda mau tidak inovatif, Anda mau mundur 10 tahun ke belakang, mungkin 20 tahun ke belakang, pakai konvensional. Sebuah kemunduran adalah sebuah kebodohan. Di balik sebuah kemajuan adalah sebuah kecerdasan. Besok kurikulum udah ganti, coba. Saya sedih loh dengarnya baru 2 hari ini kan. Enak aja dibilang kurikulum ganti. Dari semua level. Sampai perguruan tinggi, sampai S3 perguruan tingginya. Ganti. Nggak tahu warnanya apa, baru wacana kan. Tapi namanya wacana kan berangkat dari riset pasti. Ya, kebijakan by riset gitu. Ya, kita bilang nih, corona akan habis tuh ya Pak Ilyas ya. Datang lagi tuh klaster terbaru corona level 3 dari Afrika. Itu by riset sebenarnya, dari hasil riset. Itu dunia kesehatan. Dunia pendidikan juga sama begitu. Mereka punya wacana berasal dari riset mereka. Ya kita siap-siap aja ya. Bagaimana bentuknya nanti gitu. Atau begitu kita ngajar, bukan RPP yang dimaksudkan hari ini gitu. Kita siap-siap aja. Semoga sih enggak pernah ada yang berubah dari komponen. Apapun bentuknya, packagingnya, komponennya nggak akan ada yang berubah tuh dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan ya pasti ada pasti tuh arah. Bahan materinya apa, kan gitu kan? Kemudian metodenya apa, media yang digunakan apa, alat yang bisa memperjelas apa, sumbernya dari mana, penilaian, 7 komponen. Tujuan, bahan, metode, alat, sumber, evaluasi. Ini nggak mungkin nggak ada di dalam sebuah perencanaan, apapun bentuknya. Biasanya itu kurikulum berubah karena bentuknya aja, karena packagingnya aja. Time is over, sudah datang azan maghrib, sudah akan mengerti kita semua? Insya Allah, Bu. Baik. Insya Allah. Yang lain? Oke ya. Dibuat seperti ini, diupload di portal, sesuaikan materinya dengan AMP dan IK yang kemarin Anda susun, supaya gampang saya ngeruntut gitu. Ngeruntut mengoreksinya. Oh iya, Ibu Dahria materinya ini, yang dibuat tuh ini. Salman kemarin AMP IK tuh ini, terus begitu sampai nanti di
akhir kita kuliah, kita ngebahas tentang authentic assessment dengan rubrik-rubrik yang harus kita pahami juga di komponen penilaian tentunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kita mohon maafkan. Segala yang tadi kita udah bahas, semoga lengket gitu di benak Anda dan Anda lakukan nanti dalam profesi guru. Kan ini persiapan ya. Preparation-nya begini. Semoga, saya berharap punya ekspektasi tinggi, Anda pakai gitu. Waktu di PPL 1, waktu di PPL 2, wah kreasinya banyak banget. Bukan sekedar di atas kertas. Ada player, ada banner, tapi nggak dipakai ketika ngajar. Berarti Anda menulis, tapi Anda nggak mengatakan. Tulislah apa yang Anda katakan, katakanlah apa yang Anda tulis. Demikian kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya.